Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview all new Honda Scoopy terbaru 2021 tipe Sporty warna merah hitam. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. Brick by brick I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Oke brosis, untuk Scoopy sendiri terdapat 4 varian atau 4 pilihan, yaitu Sporty, kemudian ada Fashion, Stylish, dan Prestige. Sekarang yang di depan saya adalah Sporty merah, paduannya antara warna merah dan warna hitam. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di bagian batok kepalanya dia bentuknya bulat karena memang Scoopy ini identik dengan unik-unik dan lucu warnanya. Paduannya di bagian ring speedometernya menggunakan merah glossy. Di bagian batoknya menggunakan warna hitam glossy, kemudian ada stripping bertuliskan Honda pada bagian depan. Stangnya menggunakan warna chrome brosis. Ini dia. Kemudian di bagian handle remnya menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian spionnya ini juga unik, menggunakan spion yang bentuknya bulat. Paduannya antara warna merah di bagian tepinya. Kemudian bagian tengahnya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Di bagian besinya menggunakan warna chrome. Jadi paduannya memang unik banget untuk Scoopy sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian bodi depannya menggunakan warna merah glossy full di bagian bodi depan, dibalut dengan stripping bertuliskan Sporty di sini. Ini identitas dari Scoopy Sporty ya. Ada huruf S juga. Nah, untuk tampilan headlampnya sudah menggunakan full LED. LED-nya sudah menggunakan LED projector. Dan bisa dibilang Scoopy ini adalah motor matic pertama yang menggunakan LED projector brosis. Di bagian tepinya terdapat DRL yang melingkar, kemudian ada tulisan Scoopy di sini yang timbul. Kemudian di bagian tepinya lagi ada ring berwarna chrome yang menambah tampilannya lebih unik lagi. Nah, di bagian sennya untuk versi terbaru ini sennya terpisah dengan headlampnya. Jadi dia di samping sendiri terdapat motif seperti ini yang juga menambah tampilan lebih manis lagi. Dan untuk sennya sendiri masih menggunakan sen bohlam belum LED. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi di sini. Jadi bahannya nggak plastik seperti Beat ya. Dia menggunakan besi. Kemudian di sebelah bodi kanannya terdapat lubang brosis, 3 lubang yang di dalamnya adalah klakson. Nah, untuk bodi bagian sampingnya hingga ke bagian bawah menggunakan warna full merah. Merahnya ini glossy ke bawah. Kemudian di sini dibalut dengan stripping bertuliskan Scoop. Kemudian ada garis merah ke bawah lagi. Nah, untuk bagian spakbornya, nah ini dia yang unik dari Scoopy. Jadi spakbornya ini dia bulat bentuknya. Jadi tidak terdapat sudut-sudut lancip di sini, tapi unik bentuknya, lucu, bulat, imut-imut gitu ya. Warnanya full merah. Kemudian di bagian sok depannya menggunakan sok teleskopik dengan tabung sok berwarna hitam. Pengereman bagian depan tentunya disc brake dengan kaliper merek Nissin, 1 piston berwarna abu-abu. Kemudian di bagian velgnya menggunakan warna hitam dan terdapat lubang-lubang ya di bagian jari-jarinya. Jadi total ada 5 palang dia, tengahnya dia lubang berwarna full hitam. Nah, karena ini versi non keyless, jadi di bagian kaki-kakinya dia full hitam. Tapi untuk versi keylessnya ada warnanya brosis di bagian velgnya. Contohnya Prestige dia menggunakan warna gold, Stylish menggunakan warna silver. Kemudian di bagian ban depannya dia menggunakan ukuran 100/90 ring 12. Jadi Scoopy ini ringnya 12 tapi bannya gambot. Jadi tampilannya unik banget. Seperti ini brosis penampakannya. Lucu dan unik ya. Kemudian di bagian dek depannya menggunakan bahan plastik kasar
berwarna hitam. Jadi memang Scoopy ini jarang plastik kasarnya brosis, banyak bodi halusnya ya. Jika dibandingkan seperti Scoopy, seperti Beat itu banyak bodi kasarnya, tapi untuk Scoopy ini banyak bodi halusnya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi seperti ini, ketika terpasang spion brosis, dia bulat kanan kiri, memang tampak terlihat unik, retro, dan kesan klasiknya dapat ya. Nah, di bagian speedometernya menggunakan perpaduan antara analog dengan digital. Ring sampingnya ini menggunakan plastik berwarna merah, kemudian sisanya di bagian samping-sampingnya menggunakan warna hitam. Ada logo Honda 3D di bagian ujung bawah, kemudian di sini terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Akan kita coba nyalakan. Nah, ini dia tampilannya. Ketika menyala, ada tulisannya Scoopy. Oke, keren. Nah, di bagian kecepatan menggunakan analog, sedangkan di bagian indikator seperti bahan bakar, total kilometer atau odo menggunakan digital. Di bagian atas ada jam dan ada fitur oil change juga. Jadi kita bisa menjadwalkan kapan harus ganti oli. Kemudian di sini ada tombol yang fungsinya untuk memindah menu seperti trip. Kemudian pemakaian bahan bakar, kilometer per liter. Nah, ini ada AVJ. Kemudian total kilometer. Jadi bisa diubah-ubah dari tombol yang ada di bagian bawah. Kemudian di bagian atas terdapat indikator seperti ECO, lampu jarak jauh, kemudian sen, fuel injeksi, dan idling. Nah, ini dia proses ketika lampunya dinyalakan. Jadi tampilan LED proyektornya seperti ini. Lampu utamanya di bagian tengah, sedangkan di bagian samping ini adalah DRL yang melingkar. Dan sennya ketika nyala dia seperti ini berwarna kuning ya. Oke, kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada di bagian stangnya. Di stang sebelah kiri. Nah, di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen, sedangkan di sebelah kanan ada tombol idling atau ISS, kemudian ada starter. Nah, yang unik lagi dari Scoopy, di bagian dudukan panel-panelnya dia menggunakan warna silver. Jadi tidak menggunakan warna hitam seperti motor-motor pada umumnya brosis. Biasanya motor-motor pada umumnya di bagian dudukan panelnya ini menggunakan plastik kasar, warnanya hitam. Tapi untuk Scoopy ini ada warnanya. Itu yang unik. Kemudian kita turun ke bagian dashboardnya. Di sebelah kiri ada dashboard atau rak yang tertutup. Ketika dibuka, dalamnya adalah power charging atau power outlet. Dan power outletnya ini menggunakan power outlet terbaru. Jadi kalian cukup colok USB, kalian nggak perlu adaptor tambahan, cukup colok USB, kalian sudah bisa ngecas HP kalian, kemudian HP-nya bisa ditaruh ke dalam. Jadi kalian cas, HP-nya bisa ditaruh di dalam, kemudian kalian tutup. Nah, seperti ini. Ini sudah dipastikan tahan air, jadi air nggak bisa masuk ke dalam raknya. Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat gantungan barang yang sangat fungsional. Jadi pemakaiannya seperti ini, dia harus dibuka dulu, kemudian ditarik ke atas. Jadi ketika kalian bawa barang sudah dipastikan aman brosis. Lanjut ke bagian kunci kontaknya. Karena ini yang versi sporty atau versi terendah, masih menggunakan kunci kontak manual, belum menggunakan smart key atau keyless. Ini dia, sebentar saya lepas dulu. Nah, ini dia kunci kontaknya. Jadi kalian akan mendapatkan 2 kunci kontak dan 1 remote. Jadi walaupun masih menggunakan kunci kontak biasa, dari segi keamanan Scoopy memang tidak bisa diragukan karena sudah dibekali dengan remote yang di remote-nya terdapat fitur alarm maupun answer back. Kemudian di sini juga ada fitur tambahan seperti kunci stang dan shutter key atau penutup kunci kontak. Kemudian di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian di bagian bawahnya lagi juga ada rak. Jadi raknya total ada 2. Di sebelah kanan ini cukup dalam. Kemudian di sebelah kiri posisinya tertutup yang menjadi satu dengan power chargingnya. Dan yang unik lagi dari Scoopy, ketika motor-motor pada umumnya di bagian decknya menggunakan bahan plastik kasar, untuk Scoopy ini dia menggunakan plastik halus warnanya hitam glossy. Malah untuk tipe prestige stylish warnanya aneh-aneh ya di bagian decknya sini. Tapi untuk tipe seperti ini bagian tengahnya menggunakan warna hitam glossy. Nah, kemudian di bagian step floornya, karena memang bentuk motor ini tuh gambot, jadi di bagian step floornya juga lebar, space-nya juga lumayan. Bawa barang seperti kardus, galon tentunya aman, bisa banget. Nah, ketika kalian membeli Scoopy ini brosis, kalian akan mendapatkan panel step floor secara gratis. Ini akan kalian dapatkan secara gratis panel step floornya. Tapi setiap dealer biasanya punya ketentuan masing-masing ya. Ada beberapa dealer yang dapat aksesoris ini,
kadang ada yang enggak. Panel subfloornya ini paduan warnanya antara chrome di sebelah kiri dan kanannya, kemudian ada tulisan Scoopy berwarna silver, kemudian samping-sampingnya menggunakan warna hitam. Jadi paduannya memang sangat luar biasa. Sekarang kita ke bodi bagian belakangnya. Jadi untuk tipe sporty ini warnanya semuanya glossy brosis, nggak ada warna matte seperti di Scoopy Prestige ataupun Stylish. Begitu juga dengan Fashion. Jadi untuk sporty ini full glossy bagian bodinya. Nah di bagian bawahnya dia bodinya juga halus, menggunakan warna hitam hingga ke bagian belakang, dibalut dengan striping merah di sini garis ke atas, kemudian ada putih di bagian bawahnya. Bagian belakangnya full hitam hingga ke bagian ujung belakangnya. Nah di bagian dek depannya sini menggunakan warna merah. Nah seperti yang tadi saya sebutkan, memang Scoopy ini unik. Biasanya motor-motor pada umumnya di bagian dek-dek seperti ini menggunakan bahan plastik kasar seperti ini, tapi untuk Scoopy menggunakan plastik halus warnanya merah. Nah di bagian bodi belakangnya dibalut dengan stripping. Ini dia perpaduan antara warna merah muda, ada merah tua, kemudian ada orange sedikit di sini, kemudian ada tulisan Scoop ke atas, kemudian ada garis putih. Jadi bodinya ini full hitam glossy. Nah di bagian belakangnya terdapat emblem bertuliskan Scoopy berwarna chrome. Ini dia. Kemudian di bagian behelnya menggunakan warna hitam, karena ini memang tipe sporty. Menurut saya sporty itu warnanya nggak begitu unik seperti Stylish dan Prestige ya. Ini masih terlihat simple kalau untuk tipe sporty sendiri. Bagian joknya tentunya lebar, menyesuaikan ukuran bodinya yang juga lebar, cukup panjang dan tentunya cukup nyaman. Jika dibandingkan dengan Beat, masih nyaman Scoopy posisi ridingnya, karena stangnya dia tinggi, kemudian joknya lebar. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 15,4 liter. Helm Scoopy bisa masuk, tapi untuk helm full face dan lain-lain mungkin ada beberapa yang masuk, ada yang beberapa nggak masuk. Tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Jadi cukup besar untuk sekelas motor matic 110 cc. Kemudian bagian bodi belakangnya, ini dia penampakannya. Untuk lampu belakangnya, Scoopy terbaru ini menggunakan lampu yang benar-benar bulat brosis. Jadi bulat, dia melingkar, menggunakan mika berwarna merah, hanya saja masih menggunakan bohlam biasa. Di bagian tepi-tepinya ada tekstur garis-garis. Di bagian atasnya ada stripping bertuliskan Honda. Sennya terpisah dengan stop lampnya. Untuk versi sebelumnya dia menyatu, tapi untuk terbaru 2021 dia terpisah seperti ini menggunakan bohlam berwarna kuning. Akan coba saya nyalakan untuk melihat tampilan stop lampnya ya. Oke. Nah ini dia untuk penampilan dari stop lampnya sendiri. Dia melingkar dan sangat unik bentuknya, lucu banget sih. Memang Scoopy ini lebih cocok dipakai sama cewek sih. Ya walaupun cowok juga banyak yang pakai. Jadi bukan berarti nggak pantas dipakai sama cowok. Cowok cewek masuk, tapi lebih ke cewek sih. Kemudian di bagian spakbornya cukup panjang dan cukup lebar. Kemudian di bagian atasnya terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya dan mata kucing di sini. Kemudian untuk bagian step belakangnya dia menggunakan sistem klik-klikan seperti ini persis. Jadi lebih modern ya. Tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Jadi dia menggunakan bahan aluminium. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udaranya, nah karena ini tipe sporty atau tipe terendah yang non keyless, di bagian cover CVT-nya dia full hitam. Tapi untuk yang Prestige dan Stylish, di bagian covernya dia menggunakan warna silver. Jadi warnanya lebih unik lagi. Sporty ini bisa dibilang warnanya paling simpel sih. Kemudian di bagian CVT-nya kita bisa melihat di sini masih terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan karena ini versi non keyless. Tapi untuk yang versi keyless, fitur kickstarter sudah tidak digunakan brosis. Kemudian untuk bagian shock belakangnya menggunakan monoshock, posisinya berada di sebelah kiri menggunakan per berwarna hitam. Pengereman bagian belakang masih menggunakan tromol. Kemudian ban belakang menggunakan ukuran 110/90 ring 12 tubeless. Jadi depan belakang sudah menggunakan ban tubeless. Kalian bisa lihat betapa unik, lucu, dan klasiknya. Itu dapat banget untuk Scoopy ini. Dia menggunakan ring yang kecil brosis, hanya 12 ringnya, tapi bannya gambot. Ini dia. Dan yang jelas motor ini bukan buat ngebut-ngebutan ya, karena memang basicnya ini motor matic yang tampilannya retro klasik, gak cocok buat ngebut-ngebutan, lebih cocok buat santai-santai dan fashion sih.
Sekarang kita ke bagian sebelah kanan brosis untuk melihat tampilan knalpotnya. Nah, untuk knalpotnya sendiri menggunakan warna full hitam dari bagian leherannya sampai dengan silinsernya. Nah, untuk tipe sporty ini di bagian cover mufflernya menggunakan warna hitam. Beda dengan tipe keyless, dia menggunakan warna silver di bagian cover mufflernya. Untuk tipe non keyless dia menggunakan warna hitam. Kemudian mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin 0,65 liter. Dan motor ini sudah mengusung rangka e-Surf atau rangka terbaru yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Jadi memang Scoopy ini enak banget, enteng, dan mudah banget dikendalikan. Buat kalian yang tinggal di perkotaan, biasa selip-selip, di perkotaan motor ini memang enak banget. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda Scoopy terbaru 2021 tipe Sporty warna merah. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Dan buat brosis yang ingin tahu seputar simulasi kreditnya dan persyaratannya apa saja ketika kalian ingin membeli motor ini, kalian bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Atau buat kalian yang pengen lihat unitnya secara langsung juga bisa datang ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Tapi saya ingatkan brosis, untuk Scoopy sendiri barangnya susah, jadi memang wajib inden. Estimasi waktu sekitar 1-2 bulan. Jadi memang lama banget, banyak banget peminatnya. Gitu sih. Kenapa Scoopy itu harus inden. Jadi jarang banget kalian menemukan Scoopy unitnya ready di dealer, kebanyakan pasti inden. Jadi buat kalian yang mau beli Scoopy memang harus bersabar ya brosis, indennya lama 1-2 bulan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.